pada saat saya memperagakan sebagai Dewi Sloro, yaitu ibu dari Ken Arok, yang mana saya merupakan istri kedua dari Adipuro, Mbah. Di situ saya merasakan betapa pedihnya, apalagi ketika Adipuro meninggal, saya pun diusir oleh istri pertama dari Adipuro, yaitu Dewi Triwati. Saya keadaan mengandung atau hamil besar. Saya pulang ke rumah saya dan kemudian saya pun harus melahirkan tanpa seorang suami, yang mana setelah saya melahirkan, saya juga merasakan kesengsaraan yang semakin lama semakin berat, Mbah. Jadi ternyata dalam perfilman jenengan itu saya mengikuti alur yang mana jenengan sebagai sutradaranya, saya pun juga merasakan betapa pedihnya gitu, Mbah. Kisah kerajaan kita atau kisah sejarah Nusantara pada saat Ken Arok masih bayi atau dikandung oleh Dewi Sloro memang menyayat hati. Kita kasihan sekali pada saat kecilnya Ken Arok. Pada saat itu Dewi Sloro mengandung anak daripada Temenggung Adipuro, yang mana Dewi Sloro diusir dari Katemenggungan, sehingga orang tuanya sangat sakit hati. Tidak ada orang tua yang mana anaknya boleh dipoligami oleh laki-laki yang lain. Ini sebagai edukasi bahwa hati-hati, bahwa jangan sampai kita bergaul sembarangan. Karena kita salah pernikahan maka kita akan sengsara. Apalagi sebagai perempuan dipoligami, yang mana mereka diperlakukan yang tidak adil, mereka disiksa, dianiaya, dan mereka diperpulangkan hingga sakit hati kalau kita rasakan di dalam perfilman itu. Dan mengandung hingga lahirnya Ken Arok, Dewi Sloro selalu dihujat daripada orang tuanya, yang akhirnya rasa penyesalan tentu ada. Namun ini sebagai pengalaman bahwa jangan sampai kita bergaul bebas, kita hati-hati dalam mencari jodoh, jangan sembarangan, apalagi wanita. Dipoligami merupakan pernikahan yang menyedihkan, tentu keadilan itu sangat berat sekali diraih. Maka ini sebagai kisah-kisah saja, semoga tidak ada yang bisa meniru. Jangan sampai kita dipoligami pada orang-orang yang tidak bisa memegang keadilan. Terima kasih. Mari kita saksikan. Hidup kita memang penuh penderitaan, namun kita harus bersabar, bahwa orang yang bersabar itulah yang akan menjadi hati yang bencana. Sang Bathara Agung selalu memilih hamba-hambanya yang pantas diberi cobaan. Cobaan yang diberikan kepada hambanya adalah cobaan yang setimpal dengan kekuatannya. Manusia yang diberi kesengsaraan, manusia yang diberi cobaan, sebenarnya manusia yang dicintai oleh Sang Pencipta alam. Hidup itu adalah ujian. Barang siapa yang lulus ujian dengan nilai-nilai akhlak dan budi luhur yang baik, maka orang itu akan memperoleh hasilnya dikala nanti kita hidup berlangsung di alam nirwana jati, akan merasakan hasil yang kita tanam di dunia ini.
pada saat Romo bersamamu sowan di Kadipaten Kediri, Romo mengajak kamu untuk mampir di Katemenggungan Adipuro. Romo sudah mulai terasa bahwa sinar matamu dan sinar matanya Adipuro menaruh rahasia-rahasia cinta. Karena Romo sudah paham dengan apa yang kamu pikirkan, maka sepulang dari Katemenggungan, Romo langsung memberikan andaran dan wejangan agar kamu tidak kena cobaan dan godaan dari Adipuro yang sudah mempunyai anak dan istri. Namun pada saat itu kamu membantah dengan orang tua, kamu berani dengan orang tua, yang akhirnya hasilnya seperti ini. Kita sengsara, hidupmu sengsara, dan masa depanmu akan sengsara. Kita sekarang tinggal menanti hari-hari masa depan kejayaan anakmu. Semoga